Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, katakan ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku mau menyenangkanmu, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Ketika kita percaya bahwa hidup kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, maka kita mau serahkan seluruh hidup kita dan mempergunakan tubuh kita untuk kemuliaan Allah. Katakan kesempatan hidup. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan. Katakan melayani, mengasihi haleluya, seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Kembali kita bersama-sama berkumpul di sini untuk memulai ibadah kita di hari Minggu tanggal 30 Januari 2022. Tidak terasa kita sudah di penghujung bulan Januari di awal tahun 2022 ini. Kita akan sama-sama menyiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita mau mendengar firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan di kebaktian umum kita pada hari ini. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah kita, mari saya undang jemaat untuk menyanyikan satu pujian dari PPK nomor 21, Kasih Allah. Kasih Allah amat besar dan tak dapat dilukiskan, lebih tinggi dari bintang, namun mencapai dunia, mengaruniakan anaknya, memberi kemenangan, mendamaikan dan mengampuni orang-orang berdosa. Kasih-Nya
Sebelum kita masuk ke dalam ibadah kita bersama-sama bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan buat anugerah dan pimpinan Tuhan. Kalau sepanjang seminggu ke belakang kami boleh menikmati kasih Tuhan, kami boleh terus menikmati anugerah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Nah, pada saat ini Tuhan kami mau datang, kami mau hati kami Tuhan, kami mau bawa ucapan syukur kami ke hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami supaya kami boleh sungguh-sungguh mempersiapkan hati kami dalam ibadah ini. Kami mau serahkan waktu ke depan kami dalam tangan-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kebaktian kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Kata pembuka pada hari ini diambil dari 2 Timotius 4 ayat ke-5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Kita akan masuk ke dalam doa pengakuan dosa yang akan dipimpin oleh Pendeta Melisa. Waktu tepat saya persilakan. Saudara-saudaraku, mari sekali lagi kita datang menghadap kepada Tuhan. Kita mau mengaku dosa-dosa kita. Bapa di surga, saat ini kembali kami datang di hadapan-Mu. Tuhan, kami mau mengaku dosa dan kesalahan kami. Karena seringkali ya Tuhan, kami tidak memiliki motivasi yang tepat dalam melayani Tuhan. Dan juga pada waktu kami mau menjadi anak-anak Tuhan, mau menjadi pengikut Tuhan. Banyak Tuhan, kepentingan-kepentingan pribadi yang menunggangi ya Tuhan, yang membuat kami tidak berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu kami mohon ampunilah kami, sucikan dan luruskan Tuhan motivasi kami, supaya kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kuatkan kami untuk kami tetap memiliki prinsip-prinsip kebenaran firman-Mu di dalam kami menjalani kehidupan kami. Kami tidak mungkin menuntut orang lain. Biarlah ya Tuhan itu dimulai dari diri kami. Kami mau serahkan kembali diri kami ke hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan yang menopang, memberikan kami kekuatan. Biarlah melalui semuanya itu sungguh nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami serahkan di tahun yang baru, kami juga rindu Tuhan, hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur kita boleh mengakui setiap dosa-dosa kita. Kita mau mengakui setiap dosa kita dan kita mau bertobat. Kiranya Tuhan juga mengampuni setiap dosa-dosa kita dan mengajar kita untuk boleh terus taat kepada Tuhan. Berita anugerah pada hari ini diambil dari 2 Korintus 6 ayat 1-2. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Syukur kepada Allah. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Sebelumnya kita naikkan pujian dari KPPK nomor 49. Ku bersyukur ia tebusku. Ku bersyukur ia tebusku, ku diberi berkat limpah. Ku bersyukur ia sertaku dan beri
dihapusnya, damai di hatiku. Ku bersyukur Dia dengarku, meskipun tak terkabul. Waktu badai menerpaku, anugerahnya melimpah. Meski susah atau duka, Dia beriku penghiburan. Rahmat-Nya selalu sertaku, kasih-Nya iringiku. Ku bersyukur bunga mawar, meskipun ia berduri. Ku bersyukur diberkati, pengharapanku diberi. Ku bersyukur senang susah, damai di hatiku. Dia berikan pengharapannya, ku bersyukur selamanya. Firman Tuhan pada hari ini dengan tema dimulai dari saya akan dibawakan oleh Pendeta Benyamin Uril. Saya persilakan. Shalom, saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, khususnya kepada jemaat GKI Terang Hidup yang ada di rumah, yang saat ini sedang menyaksikan live streaming ini. Saya berdoa supaya setiap kita tetap konsentrasi untuk firman Tuhan hari ini. Saudara, hari ini saya akan membahas satu tema, yaitu dimulai dari saya. Dalam konteks saya harus melayani. Saudara, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam kondisi COVID, kami tetap bisa beribadah kepadamu, sekalipun penuh keterbatasan, dan khususnya hari ini, kami boleh beribadah secara online. Hamba berdoa supaya setiap jemaat yang ada di rumah tetap konsentrasi beribadah kepada Engkau, khususnya kebenaran firman Allah yang hamba uraikan. Biarlah semua tetap konsentrasi dan tidak melakukan sesuatu. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus tolong kami. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang kelima. 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang kelima, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku kasih Tuhan, di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang kelima, di sana Rasul Paulus mengatakan, tunaikanlah tugas pelayananmu. Saudara, pernyataan Paulus ini mengajarkan suatu kebenaran, bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, tujuannya bukan hanya menyelamatkan kita dari kebinasan kekal, tetapi Tuhan Yesus mau setiap kita yang masih hidup dalam dunia ini melakukan pekerjaannya, atau yang kita sering dengar satu istilah, melayani. Saudara, jadi kalau hari ini setiap kita percaya kepada Yesus, setiap kita sadar bahwa kita sudah diselamatkan dari kebinasaan kekal, maka saudara, seperti saya katakan tadi saudara,
selagi kita masih hidup di dalam dunia ini, mari saudara, mulai dari kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan, yaitu melayani. Yang tentunya melayani sesuai dengan karunia yang telah Tuhan percayakan kepada setiap kita. Saudara, berbicara tentang melayani, tentunya satu hal yang harus kita perhatikan, yaitu kita harus memiliki pemahaman yang benar dalam melayani. Supaya apa? Supaya pelayanan kita bisa berkenan kepada Allah. Ini yang paling penting, saudara. Kalau seseorang tidak punya pemahaman yang benar dalam melayani, maka saya yakin pelayanan yang dilakukan itu tidak akan pernah berkenan kepada Tuhan. Saudara, inilah yang Tuhan rindukan setiap kita. Ketika kita melayani, biarlah pelayanan kita sungguh-sungguh berkenan kepadanya. Karena itu saudara, hari ini kita belajar ada dua pemahaman yang benar tentang pelayanan yang berkenan kepada Tuhan. Kita akan belajar dari Rasul Paulus, saudara. Yang pertama kita akan melihat, yaitu kita harus memiliki motivasi yang benar di dalam melayani. Saudara, ketika Paulus katakan tunaikanlah tugas pelayanmu, di dalamnya itu berbicara apa? Yaitu kita harus memiliki motivasi yang benar di dalam kita menunaikan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudara, berbicara tentang motivasi, memang ada banyak motivasi seseorang melayani. Ketika saya bertanya kepada saudara, apa motivasi saudara beribadah kepada Tuhan? Apa motivasi saudara melayani Tuhan? Saudara, mungkin kita bisa dapati banyak alasan atau motivasi seseorang atau kita melayani. Saudara, saya dalam pengalaman, saya dapati ada banyak sekali orang melayani itu dengan motivasi yang berbeda-beda. Misalkan ada yang melayani karena ingin mendapatkan sesuatu dari gereja. Katakanlah anak muda, saudara. Ya, ketika anak muda yang masih single, dia melayani, ya kan, saya pernah temukan. Dia melayani motivasinya supaya dapat teman hidup. Kemudian juga ada jemaat ketika ke gereja, supaya apa? Supaya mendapatkan apa? Dukungan diakonia dan lain sebagainya. Kemudian ada jemaat karena sudah pensiun, ya kan, atau merasa ya tidak ada kerjaan, jadi sekedar mengisi waktu yang kosong, akhirnya ya terlibat dalam pelayanan. Kemudian juga ada karena ikut-ikutan, ya karena ya ingin supaya dilihat orang bahwa dia melayani. Kemudian ada juga merasa karena dari keluarga ya Kristen atau pelayan Tuhan, ya sehingga merasa nggak enak kalau tidak melayani. Saudaraku kasih Tuhan, masih banyak ya kan alasan orang melayani. Tetapi alasan yang saya berikan ini, itu jelas sekali motivasinya itu salah. Ini adalah satu motivasi yang sangat berbahaya. Dan saya yakin ketika melayani, apa yang saya jelaskan tadi, maka saudara, pelayanan itu tidak akan berkenan kepada Tuhan. Kita boleh melihat dalam pengalaman pelayanan Rasul Paulus, saudara. Kalau kita baca tulisan dari Rasul Paulus, saudara, kita dapati di mana Paulus sungguh-sungguh memiliki motivasi yang benar. Motivasi yang murni di dalam melayani Tuhan. Sekalipun ia harus menghadapi banyak tantangan. Sekalipun dia harus banyak menghadapi kesulitan dan masalah di dalam pelayanan. Paulus pernah dibenci. Paulus pernah difitnah. Paulus pernah dianiaya. Bahkan Paulus pernah dipenjara karena pelayanan. Bahkan saudara, Paulus pernah ingin dibunuh. Karena apa? Pelayanan. Yaitu memberitakan Injil. Namun saudara, kita melihat semua persoalan, pergumulan, masalah, kesulitan yang dialami oleh Paulus tidak pernah mengkandaskan semangatnya di dalam melayani. Kenapa saudara? Karena dia punya motivasi yang benar. Apa motivasi Paulus dalam melayani Tuhan? Jelas kalau kita baca di dalam tulisannya saudara, yaitu Paulus sadar bahwa Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi Paulus dan melayani Paulus yang adalah orang berdosa, yang seharusnya binasa. Dan akhirnya dia dipilih, dia didapati oleh Tuhan Yesus. Dan dosanya diampuni.
bahkan diberikan hidup yang kekal. Saudara, jadi Paulus menyadari betapa besar kasih Allah pada dia, betapa besar anugerah Allah yang melampaui akal budi manusia nyata di dalam Paulus. Saudara, inilah motivasi Paulus melayani, motivasi yang benar. Sehingga sebagai respon, sebagai wujud nyatanya untuk mengasihi Tuhan, yaitu dia harus melakukan pekerjaan Tuhan. Sebagai bukti dia mengasihi Tuhan, saudara. Itu sebabnya saudara-saudaraku kasih Tuhan. Kadang saya pribadi merasa ironis sekali. Tidak sedikit jemaat, mereka hanya menjadi jemaat yang boleh katakan 5D. Datang, duduk dengan diam, dada, pulang. Setiap minggu saudara tidak mau melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Padahal dia punya banyak potensi. Cuma dia merasa tidak mau membayar harga. Atau merasa menyita waktu. Sehingga dia merasa rugi dan tidak mau melayani. Saudara, Paulus dalam hidupnya, selagi dia masih hidup, dia sungguh-sungguh mempergunakan waktu dia untuk menunaikan tugas pelayanannya, yaitu memberitakan Injil. Kemudian melayani pelayanan gerejawi, yaitu merintis gereja-gereja Tuhan, dan seterusnya. Jadi saudaraku kasih Tuhan, bagi Rasul Paulus, melayani Tuhan adalah anugerah Tuhan. Sekali lagi saya katakan saudara, bagi Paulus, melayani adalah anugerah Allah. Hari ini, kalau kita mengerti kebenaran ini saudara, maka saya percaya, kita tidak ada alasan untuk tidak melayani Tuhan. Jangan kita berkata, Pak Pendeta, saya sudah tua, saya sudah lanjut usia, saya sudah tidak bisa apa-apa. Saudara, di dalam pelayanan, Tuhan tidak melihat umur kita. Yang penting kalau kita bisa lakukan sesuatu, Tuhan bisa memakai kita. Saudara, karena itu, kita harus melayani. Dan marilah kita melayani dengan motivasi yang benar. Yaitu apa saudara? Yaitu karena anugerah Tuhan. Di mana kita sudah dikasih oleh Tuhan Yesus. Kita sudah diselamatkan. Bahkan kita boleh dipercayakan. Saudara, bukankah ini satu anugerah yang luar biasa? Itulah yang ada pada Paulus. Dan harus ada pada kita saudara. Sehingga di saat kita melayani Tuhan, mungkin kita tidak dipuji. Mungkin kita dikritik. Kita sudah lakukan banyak hal. Tetapi saudara, bukan pujian yang kita terima, tetapi kritikan-kritikan yang tajam, yang pedas. Saudara, kalau kita punya motivasi yang benar, yang murni dalam melayani, maka saya percaya semuanya itu tidak akan pernah melunturkan semangat kita, apalagi mengkandaskan semangat kita di dalam kita melayani Tuhan. Justru itu semuanya itu akan membuat kita semakin giat, semakin sungguh-sungguh, semakin semangat dan semakin setia melayani Tuhan. Kita tidak akan mundur saudara dari pelayanan. Kecuali jikalau kita tidak memiliki motivasi yang benar, tidak punya pemahaman yang benar tentang motivasi ini saudara. Jadi saudara, jikalau motivasi kita murni dalam pelayanan saudara, sekali saya katakan kita tidak akan terpengaruh oleh situasi apapun. Sekalipun mungkin saat ini COVID, saudara, kita masih tetap bisa melayani. Seperti saya pernah besuk satu jemaat, saudara. Jemaat ini sudah diamputasi kedua kakinya karena diabetes. Saudara, ketika saya datang, saya ngobrol, lalu jemaat itu berkata, Pak Pendeta, walaupun kedua kaki saya diamputasi, namun aku tetap masih bisa melayani. Lalu saya bertanya kepada AI ini, pelayanan apa yang lakukan? Yaitu berdoa. Setiap hari saya meluangkan waktu saya berdoa untuk Pak Pendeta, untuk gereja, dan untuk semuanya. Saudara, ketika ibu ini mengatakan demikian, hati saya terharu. Ternyata dia punya pemahaman pelayanan bukan hanya dibatasi di gereja. Waktu kita di rumah, dimanapun kita bisa melayani, saudara. Jadi ibu ini, walaupun dia tidak bisa berjalan, namun dia masih bisa melayani, yaitu dalam doa. Saudara-saudaraku kasih Tuhan, Anda sebagai orang percaya, mungkin ada yang sudah lanjut usia. Seberapa kita sungguh
berdoa syafaat untuk anak-anakmu, untuk cucu-cucumu, kemudian untuk gereja. Sudah di saat kita doa syafaat itu ada pelayanan. Jadi di tengah COVID ini saudara, kita masih bisa melayani. Di saat kita berdoa untuk pekerjaan Tuhan, berdoa untuk bangsa negara kita, saudara, disinilah kita tetap melayani. Jadi melayani tidak hanya di gereja saudara, dimanapun kita bisa lakukan. Yang penting segala hal yang kita lakukan ini memuliakan nama Tuhan. Saudara, biarlah dalam pelayanan kita Tuhan yang menilai kita, bukan orang lain yang menilai. Kalau orang menilai kita, barangkali kita bisa kecewa. Barangkali orang yang menilai kita bisa salah. Tetapi ketika Tuhan menilai kita, itu tidak akan salah. Karena itu saudara, marilah kita selalu mengintrospeksi diri kita dan hati kita. Di saat kita melakukan satu pekerjaan Tuhan, mungkin di saat kita doa syafaat, saudara, mari kita selalu renungkan, ya kan? Apa motivasi kita? Di saat kita beribadah, apa motivasi kita? Di saat kita memberi saudara dengan uang kita, sekalipun di tengah COVID ini, mungkin keuangan kita semakin menipis, tetapi kita masih bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan, saudara, itu juga termasuk melayani. Kalau kita punya motivasi yang benar saudara, saya yakin di saat kita memberi saudara, hati kita akan penuh dengan sukacita. Bukankah kisah Rasul saudara mengatakan, mengajarkan kepada kita, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara, itu satu pengajaran yang bertolak belakang dengan hukum ekonomi. Saudara, ini bisa terjadi karena motivasi yang benar. Saya memberi karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberi. Jadi apa yang aku beri itu tidak ada bandingannya dengan kasih Allah yang telah diberikan kepada saya. Saudara, jadi intinya kesimpulan di bagian pertama saudara, motivasi yang benar itu akan mendorong kita semakin giat di dalam pekerjaan Tuhan. Sehingga kita tidak ada alasan, aduh saya sudah tua, aduh saya tidak bisa apa-apa, aduh saya tidak ada karunia, aduh saya nggak bisa ini, aduh saya nggak bisa itu. Jangan saudara. Mulai hari kita berubah. Mari kita perbaiki motivasi kita dan pemahaman kita ini. Persoalannya bukan bisa atau nggak bisa saudara. Persoalannya adalah mau atau nggak mau. Mulai dari kita hal yang kecil. Saudara, mungkin kita punya uang, kita beli nasi bungkus. Katakanlah kita bisa beli 6 bungkus, 10 bungkus, 12 bungkus. Lalu kita bagikan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Saudara, itu juga adalah melayani. Semua itu kembali motivasi kita. Kalau kita sadar bahwa kita sudah dikasih oleh Tuhan Yesus, maka saya percaya kita akan tunaikan tugas pelayanan kita. Apa yang Paulus katakan dan ajarkan kepada kita hari ini. Selain kita memberitakan Injil, kita bisa melakukan sesuatu untuk orang lain yang ada di sekitar kita. Ya kan, mungkin anggota keluarga kita, tetangga kita, atau orang yang ada di lingkungan kita. Saudara, inilah pemahaman yang pertama yang harus kita miliki supaya pelayanan kita ketika kita melayani boleh berkenan kepada Tuhan. Yaitu kita harus memiliki motivasi yang benar di dalam kita melayani Tuhan. Saudara, bagaimanakah motivasi kita selama ini? Dalam segala hal, mari kita selalu tanyakan. Waktu kita ibadah, waktu kita melayani, waktu kita berdoa, waktu kita memberi dan sebagainya. Apakah motivasi kita? Ini yang pertama. Lalu yang kedua, yaitu kita harus memiliki prinsip yang benar di dalam melayani Tuhan. Tadi yang pertama bicara motivasi. Yang kedua ini bicara apa? Prinsip yang benar dalam melayani. Saudara, jikalau kita teliti membaca tulisan Paulus ini saudara, maka kita akan dapati bahwa Rasul Paulus memiliki prinsip yang sangat kuat di dalam melayani. Khususnya dalam memberitakan Injil. Sekalipun nyawanya harus dipertaruhkan. Saudara, itu semua akan membuat dia terus maju. Kenapa? Karena dia punya prinsip yang sangat luar biasa. Kuat. Sehingga prinsip itu yang tidak bisa, ya boleh katakan digoyahkan oleh apapun.
Saudara, ketika saya membaca tulisan Paulus ini, setidaknya ada 3 prinsip yang sangat kuat yang ada pada Rasul Paulus di dalam melayani Tuhan. Sehingga sangat yakin pelayanan itu pasti berkenan kepada Tuhan. Prinsip yang pertama, yaitu Paulus selalu menjaga hubungan yang intim dengan Tuhan. Ini kita boleh baca di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 9 atau 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Itu berbicara tentang persekutuan dengan Tuhan. Saudara, jadi Paulus sadar bahwa sumber kekuatan itu bisa didapat ketika dia intim dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Paulus bisa lakukan karena Paulus pun ikut teladan Yesus. Bukankah Yesus adalah Tuhan? Ketika dia ada di dunia ini, dia memberikan teladan kepada murid-muridnya dan kepada setiap kita hari ini. Walaupun dia adalah Tuhan, tetapi tetap dia lakukan satu hal. Kalau kita baca di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, bukankah setiap kali Yesus sebelum dia melakukan pelayanannya, pagi-pagi buta, dia ambil waktu dan bersekutu dengan Bapa. Saudara, itu berbicara apa? Menjaga hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena dari situlah akan ada kekuatan yang Tuhan berikan di dalam kita melayani. Kadang-kadang kita melayani, ada banyak hal, ada banyak benturan, ya kan? Ada banyak hal yang tidak menyenangkan yang harus kita hadapi. Kalau kita nggak kuat, kita akan mundur. Jadi kita harus kuat. Kita harus punya kekuatan. Kekuatan kita dapati bukan karena kita punya banyak uang. Kekuatan yang kita dapati bukan karena kita punya jabatan. Bukan. Kekuatan bisa kita dapati ketika kita intim dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Simpelnya saudara, ketika kita melayani Tuhan, ketika kita sebagai orang yang sudah percaya pada Yesus, jangan pernah kita tidak pernah berdoa syafaat. Apalagi membaca Alkitab. Saudara, itu harus kita lakukan. Berdoa syafaat pribadi dan membaca Alkitab setiap hari. Memuji dan menyembah Tuhan setiap hari. Itulah tindakan nyata yang bisa kita lakukan untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan dari sinilah ketika kita menghadapi realita hidup, ada banyak pencobaan, ada banyak godaan, ada banyak tantangan. Itu semua bisa kita hadapi dengan kekuatan Tuhan. Saudara, itulah prinsip yang ada pada Paulus. Sehingga dia bisa kuat. Jadi Paulus sadar dia kuat bukan karena dia adalah orang yang kuat, bukan. Paulus sadar dia kuat karena Tuhan yang memberi dia kekuatan. Sehingga di saat dia difitnah, ketika dia dikritik, disalahpahami, ia tetap eksis untuk memberitakan Injil, untuk melayani Tuhan, dan untuk menunaikan tugas pelayanannya. Saudara, jadi inilah yang pertama yang harus kita miliki dari prinsip ini. Selama ini bagaimana hubungan kita, saudara, dengan Tuhan? Kalau saudara masih malas berdoa, ya kalau doa makan itu belum hitung doa, saudara. Ya kan, doa makan, doa tidur itu tidak jadi hitungan dalam doa syafaat. Doa syafaat itu adalah doa pribadi kita untuk orang lain, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Kemudian sejauh mana kita membaca Alkitab selama ini? Apakah kita masih malas? Kalau kita malas baca Alkitab, saudara, jujur, kita tidak ada kekuatan. Tunggu waktu, saudara. Kita bisa kecewa, kita bisa mundur dari pelayanan, mungkin dari gereja. Saudara, jadi kita harus menyadari bahwa kita sangat membutuhkan kekuatan Tuhan di dalam kita menjalani hidup kita, di dalam kita melayani Tuhan. Sebab tanpa kekuatan Tuhan, kita tidak akan sanggup menghadapi semua tantangan yang ada. Ini yang pertama. Lalu prinsip yang kedua, yaitu Paulus selalu menjaga hati dengan sesama. Supaya apa? Supaya hatinya tidak dikuasai oleh dosa. Dosa itu bisa berupa apa? Sakit hati, kekecewaan yang mendalam, sungut-sungut, dan lain-lain sebagainya. Saudara, ini ditegaskan oleh Paulus di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 1. Di sana dikatakan, dia boleh melayani Tuhan, itu karena anugerah Tuhan yang membuat dia tidak tawar hati. Ini saudara. Jadi Paulus di dalam pelayanannya itu dia tidak tawar hati. Kenapa? Karena dia jaga hati. Bahkan dikatakan meskipun lahiriannya ini semakin hari semakin merosot, tetapi batiniannya itu semakin hari semakin bertumbuh.
Saudara, jadi Paulus melayani, dia tidak tawar hati. Kenapa? Karena dia selalu menjaga hati. Menjaga hati ini di sini apa artinya, saudara? Yaitu menyelesaikan segala persoalan yang ada. Hal-hal yang tidak benar dibenarkan. Kalau ada satu konflik, ada satu kesalahpahaman, diselesaikan. Jangan dibiarkan. Apalagi ketika kita melayani, ya kan, bersama dengan rekan-rekan, bersama dengan sesama kita, saudara. Kadang-kadang kita bisa salah paham. Ya, jangan jauh-jauh lah antara suami istri aja, saudara. Ya kan, bisa saja salah paham. Ketika salah paham yang sudah mulai mengganggu hati kita, sehingga mulai muncul kecewaan. Kalau kekecewaan itu dibiarkan, itu akan berkembang, ya bisa menjadi sakit hati, saudara. Ketika kita jaga hati, maka kita akan segera untuk selesaikan. Itu sebabnya, tepatlah apa dikatakan dalam Amsal. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi jagalah hati kita. Karena itulah yang membuat kita kuat. Kalau hati kita luka, jujur, di dalam kita melayani, bahkan berinteraksi dengan orang lain, itu akan bermasalah, saudara. Mungkin kita bisa mudah tersinggung, ya kan? Mungkin bisa mudah marah, saudara. Bahkan tanpa dasar, tanpa alasan bisa marah-marah dan sebagainya. Saudara, jadi inilah prinsip yang Paulus pegang, yaitu selalu menjaga hati. Saudara, bagaimana yang kita selama ini? Adakah kita sungguh-sungguh menjaga hati kita? Ketika ada salah paham, selesaikanlah. Jangan dibiarkan, saudara. Antara suami istri, ya antara rekan dalam pekerjaan, ya kan, antara sahabat dan pergaulan. Kadang-kadang perkataan atau sikap bisa membuat kita kecewa. Saudara, ketika kita sadar, ya kan, kita dikecewakan, atau mungkin kita mengecewakan, mari segera selesaikan dengan baik. Di saat kita bisa selesaikan, disitulah artinya kita menjaga hati. Saudara, lalu prinsip yang terakhir, yang ketiga, itu dicatat dalam 1 Korintus pasal yang ke-12, ayat 12 sampai 31. Yaitu Paulus sadar bahwa semua jenis pelayanan adalah sama penting dan saling melengkapi. Nah, ini Paulus katakan, dan Paulus pegang di dalam prinsip pelayanan. Karena itu Paulus pernah berkata kepada jemaat di Korintus, ada yang menanam, ya kan, ada yang menabur, ada yang menyiram, dan Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Saudara, dari sini jelas sekali, di dalam pelayanan, saudara, Paulus punya prinsip bahwa semuanya sama penting di hadapan Allah. Di dalam pelayanan kita, gereja sekarang ini, saudara, kita lihat, ya kan, ada istilah yang sering kita dengar, pelayanan di atas mimbar sama di bawah mimbar, bukan, saudara? Di atas mimbar misalnya apa? WL. Kemudian apa? Singer. Kemudian apalagi penterjemah. Ya kan, di bawah mimbar itu apa? Ya kan, kolektan, penyambut. Ya kan, di bawah mimbar lagi sudah apa? Pembesukan atau pelayatan. Ya kan, dan sebagainya. Saudara-saudaraku kasih Tuhan, kadang-kadang di dalam pelayanan ada pelayanan yang kita lihat, waduh, ini ya bagian konsumsi rasanya nggak dilihat orang. Atau dekorasi, atau besok, maunya dilihat orang. Saudaraku kasih Tuhan, Paulus berikan prinsip ini supaya kita sadar setiap karunia yang Tuhan berikan kepada kita itu berbeda-beda. Ini ditegaskan di dalam Efesus 4:16, saudara. Paulus tegaskan semua jenis pelayanan itu sama penting di hadapan Allah. Baik di atas mimbar maupun di bawah mimbar. Yang paling penting adalah mulai dari hati kita. Dan kita sadar bahwa Tuhan sudah kasih karunia kepada kita potensi ini, dan kita sadar untuk melengkapi yang lain. Ya kan, misalkan dalam satu ibadah, kalau nggak ada penyambut, ya mungkin bisa jalan tapi kurang bagus. Ya kan, ada orang baru datang nggak disambut, rasanya gimana? Kolektan, kalau nggak ada petugas, gimana mau jalankan kolektan? Jadi semua saling melengkapi. Pemusik pun sama, saudara. Jadi Paulus ajarkan prinsip ini untuk menyadarkan semua jemaat dan setiap kita hari ini. Ya kan, sampai-sampai Paulus memberikan analogi tubuh manusia. Ya, dikatakan bahwa ada di bagian anggota tubuh, ya kan, misalkan tangan, kaki, mata, semuanya penting. Tetapi kepala adalah Kristus.
Semua itu saling melengkapi. Saudara, di saat mata kena debu, saudara, maka otomatis tangan akan membantu, ya kan, untuk mengeluarkan debu dari dalam mata ini. Saudara, jadi inilah prinsip di dalam melayani. Ya, ketika kita menyadari akan prinsip ketiga ini, yaitu kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Jadi tidak ada yang merasa dirinya lebih hebat. Ya, tidak ada yang merasa dirinya lebih daripada yang lain, tidak. Jadi kita semuanya sama-sama. Saudara, walaupun hari ini ya kan kita masih terbatas ya karena COVID-19 ini. Tapi saudaraku kasih Tuhan, di saat sudah normal kembali, mari saudara kita aktifkan kembali semangat kita ya di dalam kita melayani Tuhan. Setiap kita punya karunia yang berbeda-beda. Setiap kita diberikan Tuhan potensi yang berbeda-beda. Mari saudara, mari kita miliki prinsip ini. Ketika kita sadar bahwa kita semua sama-sama penting di hadapan Allah, maka kita akan dengan rendah hati untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Saudara, jadi ini 3 prinsip yang harus kita pegang di dalam kita mengikut Tuhan, di dalam kita menunaikan tugas pelayanan kita. Jadi saudaraku, selagi kita masih hidup, selagi kita masih ada kesempatan, selagi kita masih kuat, selagi kita bisa melayani, marilah kita melayani mulai dari kita. Bukankah ada satu lagu yang ya sempat membuming saudara, ya kan? Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Saudara, hidup kita hanya sementara. Marilah kita lakukan sesuatu pekerjaan Tuhan. Jangan tunggu kita sudah tua. Atau yang sudah tua tunggu sudah sampai sangat tua. Nggak bisa. Jangan tunggu kita sampai mahir dalam Alkitab. Jangan tunggu kita jadi seorang yang profesional dalam pelayanan. Jangan tunggu. Selagi kita masih bisa, selagi masih ada kesempatan, mari kita lakukan dengan apa yang bisa lakukan untuk Tuhan saat ini, saudara. Mau? Saudara, minimal doa syafaat. Dalam keadaan COVID ini kita bisa doakan untuk doa syafaat. Dan ketika kita sudah mulai, ya kan, onsite, mari lakukan. Kalau selama ini belum, mari bicarakan dengan pengurus atau majelis. Aku ingin terlibat dalam pelayanan. Aku ingin melayani. Penyambut kek? Kolektan kek? Atau apa? Saudaraku kasih Tuhan, jadi marilah kita dengan roh kita menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Sekalipun dalam keadaan COVID ini, itu tidak melunturkan semangat kita untuk melayani Tuhan. Ya, di saat kita beribadah itu sebenarnya sudah melayani secara tidak langsung. Mari kita jaga api ini, saudara, sampai pada akhir hidup kita. Jadi suatu hari kita harus mempertanggungjawabkan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Itu sebabnya Paulus katakan, tunaikanlah tugas pelayananmu. Waktu yang Tuhan berikan kepada kita, sudahkah kita pergunakan dengan maksimal untuk pekerjaan Tuhan? Uang yang Tuhan berkati kita, sudahkah kita dengan uang kita, walaupun kita punya kebutuhan-kebutuhan dalam hidup keluarga kita, sudahkah kita untuk pekerjaan Tuhan juga? Kemudian hidup kita, semua karunia, potensi yang Tuhan berikan, sudahkah kita pergunakan untuk pekerjaan Tuhan? Saudara, sebagai kesimpulan, seperti Paulus katakan, tunaikanlah tugas pelayananmu. Itu berbicara apa? Suatu hari, ketika kita bertemu muka dengan Tuhan, kita harus mempertanggungjawabkan semuanya itu. Marilah saudara, sebelum terlambat, kita lakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Sehingga kita ketika bertemu dengan Tuhan, kita bisa mempertanggungjawabkannya dengan baik. Sehingga apa yang kita lakukan di dunia ini, semuanya boleh berkenan kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan bilang apa? Hambaku yang baik dan setia. Mari
masuklah dalam bagianku. Alangkah berbahagianya kita kalau kita disapa oleh Tuhan, kalau kita diterima Tuhan, kalau kita dikenal oleh Tuhan. Itu dimulai saat ini. Dan masih ada kesempatan lakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Maukah saudara? Maukah saudara mulai dari kita untuk melayani Dia? Apa yang bisa kita lakukan untuk pekerjaan Dia? Mau saudara? Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari ini. Kebenaran-Mu mengingatkan kami bahwa kami bukan hanya diselamatkan dari kebinasan kekal, tetapi kami masih hidup dalam dunia ini dan kami tidak tahu sampai berapa lama kami hidup. Dan kalau sampai hari ini kami masih hidup, itu karena anugerah-Mu. Hamba berdoa, Roh Kudus sadarkanlah kami semua, supaya kami boleh melakukan satu pekerjaan Tuhan. Apa yang bisa kami lakukan untuk Tuhan, kami lakukan. Sekalipun dalam keterbatasan dengan pandemi COVID ini, kami mau lakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Mungkin bisa dengan uang kami sisihkan sebagian untuk memperhatikan orang yang lebih membutuhkan. Kami bisa ambil waktu kami untuk berdoa syafaat. Dan masih banyak hal yang bisa kami lakukan Tuhan. Bila ketika kami bertemu dengan Engkau, kami bisa mempertanggungjawabkannya dengan baik. Dan kami boleh dikenal oleh Engkau. Hamba berdoa supaya setiap umat-Mu boleh mengerti akan kebenaran-Mu ini, sehingga roh mereka menyala-nyala untuk melayani Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran-Mu ini. Terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kita dengar. Mari saat ini kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan seluruh jemaat gereja di seluruh dunia, seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita yang akan dipimpin oleh Pendeta Melisa. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita akan berdoa syafaat untuk gereja, saudara kita seiman, dan juga untuk bangsa dan negara. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, saat ini kami juga mau berdoa, menyerahkan untuk saudara-saudara kami, khususnya yang berulang tahun, buat Saudari Vera. Tuhan, kami bersyukur Engkau sudah memimpin kehidupannya selama ini. Tuhan, Vera juga sudah melayani Tuhan dengan setia sebagai guru sekolah minggu. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang terus memberkati, Engkau tahu apa yang paling dibutuhkan. Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan yang terbaik. Berkati juga Tuhan, mamanya yang sudah lanjut usia, Tuhan yang memberikan kesehatan. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk masa depan daripada Vera. Kami percaya ya Tuhan, ketika dia setia kepadamu, taat kepada Engkau, maka ya Tuhan, Kau pun memberikan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Kami juga menyerahkan untuk gereja kami di dalam memasuki pandemi. Beri kami hikmat supaya kami juga tetap boleh menjadi berkat. Kami juga tidak kehilangan arah. Kami tetap boleh melayani sesama kami yang ada di sekeliling kami. Kami menyerahkan Tuhan untuk raker kami pada tanggal 13 Februari. Biarlah ini juga boleh menjadi bekal bagi kami bagaimana kami ke depan untuk melangkah. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan untuk pemerintah kami, Engkau yang menolong dalam mengatasi akan
virus Omikron yang masih terus ada di sekeliling kami. Tuhan, berilah kepada kami juga kesehatan, Engkau juga yang menjaga dan melindungi para tenaga kerja, khususnya dokter, perawat. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk vaksin yang terus dilaksanakan, biarlah ini boleh efektif. Kami berdoa menyerahkan untuk korban Semeru, Tuhan, mereka mungkin saat ini berada di pengungsian, biarlah Tuhan juga yang menghibur dan menguatkan. Kami mengingat juga untuk korban kebakaran di sekitar gereja, kiranya Tuhan juga yang menopang mereka, memberikan Tuhan bantuan kepada mereka. Kami tetap serahkan Tuhan, biarlah dalam waktu yang tidak terlalu lama mereka juga boleh kembali membangun rumahnya. Berkati ya Tuhan, sekali lagi hidup kami, biarlah hidup kami yang singkat ini sungguh boleh kami gunakan sebaik-baiknya. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan mempersiapkan persembahan kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita baca nas persembahan yang diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita bersyukur buat ibadah yang boleh sama-sama kita lewati bersama-sama. Pada saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita nyanyikan lagu pengutusan dari KPPK nomor 64, Inilah Dunia Bapa. Ayat yang ketiga, ini dunia Bapa, selalu ku ingatlah, kuasa dosa tak berjaya, hanya Ia berkuasa. Doa pengutusan dan berkat dipimpin oleh Pendeta Melisa Sukirmanto. Saya persilakan. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri, kita akan menerima berkat dari Tuhan.
Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, dimulai dari saya, biarlah kita memiliki motivasi dan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan dalam kita menjalankan kehidupan kita. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa yang sudah menciptakan dunia, yang tidak meninggalkan kita sendirian ketika kita jatuh di dalam dosa, melainkan memberikan Yesus Kristus dan juga memberikan Allah Roh Kudus ketika Yesus naik ke surga untuk mendampingi kita, menguatkan, menopang, menghibur, menegur kita. Biarlah semuanya ini boleh kita rasakan di dalam kehidupan kita. Diberkatilah engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Kebaktian selesai, selamat hari Minggu. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, Apapun yang ku perbuat, apapun yang ku katakan ku mau perbuat, menyenangkan, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat. menjadi berkat bagi sesama.